Kami sahabatmu. Saat kamu merasa sepi, kami sahabatmu selalu ada di sini. Hai Kasa, apa kabar nih kalian di sana? Semoga kalian baik-baik ya. Topik kita hari ini adalah tentang cemburu. Pertama-tama aku mau tanya dulu nih ke kalian. Kalian pernah nggak sih ngerasain cemburu? Ana dulu deh. Ana pernah nggak? Menurut gue sih ya gimana ya, aneh sih aneh. Tapi kadang mungkin dia cemburu kayak gitu karena pengalaman sebelumnya dengan mantannya gitu. Siapa tahu dulu itu sebenarnya dia orangnya itu yang benar-benar kayak free gitu loh. Kayak ya lu kesini nggak apa-apa, kesitu nggak apa-apa ya. Masa bodohan. Nah tiba-tiba masa bodohan terus tiba-tiba di cheating, cheating apa sih bahasa Indonesia? Go ahead. Diselingkuhin, nah gitu kan tiba-tiba diselingkuhin sama mantannya. Itu pasti sakit hati dan mungkin trauma apa gimana gitu, nggak tahu deh. Pokoknya itu bisa menimbulkan rasa jealousy yang berlebihan di pasangan selanjutnya gitu menurut gua. Nah, yang penting dari suatu hubungan itu sebenarnya adalah komunikasi sih. Saling komunikasi, mau sama siapapun, mau cemburu sama siapapun, yang penting kita harus ada komunikasi gitu. Pastinya kalau gitu ada ya. komunikasi yang baik, bisa terpecahkan dengan baik juga. Yep, benar-benar. Communication is the key. Trust juga sih, kepercayaan juga. Beresek, Rika. Ulang. Iya, ulang. Pokoknya intinya itu, gue lupa mau ngomong apa. Pokoknya guys, intinya itu communication is the key. Dan juga trust ya. Karena tanpa dua elemen itu menurut gue relationship manapun akan hancur. Ya. Serius. It won't work. Kalau tadi kan udah dikasih tahu nih sama anak kalau biar nggak orang yang nggak salah paham gitu ya. Cemburu kan salah paham berarti ya. Itu berarti kan komunikasi. Nah, sekarang pertanyaannya, cara ngontrol rasa cemburunya tuh gimana? Menurut gue sih bisa bisa dengan komunikasi itu. Kalau dalam saling pacaran itu menurut gue nggak boleh saling menutup gitu loh. Misalnya kalau cemburu, gue sih ya tipenya kalau ada yang ngomong aja gitu, kayak gue cemburu sama kalau lu sama dia, nanti kan bisa dijelasin gitu. Emang lu kenapa sih cemburuan? Nah jadinya open kan, open minded, healthy relationship gitu kan jadinya. Itu sih pendapat gue. Kalau Rika? Ya sama sih kayak anak kurang lebih kayak gitu. Iya sih ya, kalau misalkan ditutup-tutupin malah curiga gak sih? Malah curiga, malah jadi nggak percaya gitu loh. Nah, dan dalam komunikasi kita juga perlu percaya gitu. Dalam hubungan itu nggak boleh atau ada yang namanya kebohongan sekecil apapun. Karena biasanya kalau sekali sekecil apapun itu bakal keulang, biasanya kayak gitu. Bakal jadi suatu kebiasaan. Jadi jangan pernah yang namanya berbohong. Mau sama siapapun, mau bohong demi kebaikan tuh sebenarnya menurut aku agak salah ya. Sebenarnya yang namanya berbohong itu ya tetap aja salah gitu. Jadi jangan pernah berbohong gitu aja sih. Benar sih, karena perselingkuhan diawali dengan tutup-tutupan. Iya betul. Kayak aku gak mau dia aku gak ngasih tauin karena takut kamu marah. Itu udah red flag banget. Red flag banget. Itu jadi dia jadi pasangan itu nggak percaya kalau
pacarnya itu bisa menangani kejujuran gitu loh. Udah Iya. nggak percaya sih, itu udah red flag. Iya, bener kata Lian, udah red flag. Bahkan karena kalau lu gak kasih tauin gue malah makin marah gitu kan. Ya, benar. Mm-mm. Terkadang sesuatu yang kita tahu dari orang lain itu lebih menyakitkan daripada kita dengar dari orang tersebut kan. Nah, iya. Jadi kan Bener kita banget. mikirnya kayak, kok dia nggak ngasih tahu ke gue duluan sih? Kok malah temen gue yang tahu? Apa mereka ada hubungan yang lebih dekat daripada gue? Wah, overthinking gitu lah. Iya, overthinking Jadi, banget kan jadinya. apalagi kalau kita Iya. menyaksikan di depan mata kita sendiri, itu lebih Wah, menyakitkan lagi gitu. Buh, nusuknya nyampe di pengalaman, Rick. dalam gitu kan. Pengalaman. DNA mungkin. Pengalaman ya, Rik? Enggak Pengalaman ya. mau. Tapi kalau misalnya nih ya kalian masih dalam topik jealousy gini, misalnya nih kalian punya pacar nih, dan pacar kalian itu kayak lebih suka curhat ke orang lain, ke sahabatnya gitu. Kalian bakal setuju nggak gitu? Apa gimana? Kalau Menurut menurut aku, aku sih. ya Rika kenapa? dulu. Oke. Kalau menurut aku sendiri sih sebenarnya curhat itu suatu yang wajar gitu kan. Kayak dia mau curhat ke siapapun boleh, yang penting curhatannya itu terbatas dan gimana cara mereka ngobrol juga ada batasnya gitu. Jangan terlalu berlebihan atau kayak masalah pribadi dia sama pasangannya terus diceritain semuanya ke temennya yang kayak bener-bener full misalkan kejelekannya atau gimana pasangannya. Sebenarnya itu menurut aku kayak kurang bagus. Jadi kalau misalkan kita mau curhat boleh tapi dipilih-pilih dulu gitu. Oke. Kalau Lian? Menurut aku sih curhat sama sahabat itu yang pasti wajar. Tapi sebenarnya yang bisa ngeperbaikin hubungannya itu kan diri kita sendiri ya. Sebenarnya curhat sama sahabat tuh berguna nggak berguna. Soalnya kalau misalkan sahabat lo bilangnya misalkan putusin gitu, tapi lu masih sayang kan nggak mungkin lu putusin Ya, kan. iya, nggak mungkin. Jadi sebenarnya curhat sama sahabat Namanya tuh cuma sayang. karena dia butuh teman buat didengar aja sih. Biar bikin lega lah seenggaknya. Ya. Nah, iya, lega. Jadi wajar. Tapi kalau sama lawan jenis ya gimana ya? Pasti ada rasa cemburu gak sih? Benar, Iya. benar. Dan kalau misalnya gini nih, misalnya lagi kalian punya pacar dan pacar kalian itu punya girl best friend, itu gimana tuh kalian? Itu menurut kalian red flag apa gimana nih? Misalnya kalian punya pacar otomatis ya pacar kalian pasti cowok lah, terus tapi pacar kalian ini punya girl best friend gitu loh, sahabatnya itu cewek, gitu, gimana tuh kalian? Kalau menurut aku sendiri ya, sekarang kita udah dewasa gitu kan. Kalau misalkan emang kita punya pacar gitu kan, punya pasangan, yang dia emang udah punya sahabat cewek nih dari kapan tahu lah, aku nggak tahu gitu kan misalkan. Dia masih boleh kok kayak temenan, boleh kayak wajar lah curhat, temenan, main games mungkin bareng, tapi yang penting dia tahu batasan gitu kan. Jangan terlalu berlebihan, kadang kan cewek juga kadang kalau kita gimana-gimana, cowok gimana-gimana suka ceweknya jadi nyaman gitu kan. Itu kan lumayan bahaya gitu kan. Makanya dari itu cowoknya juga harus bisa membatasi diri, yang penting gitu, dan saling terbuka sama pasangannya. Kalau misalkan Self control lah ya. ya betul, self control banget, cowoknya harus kayak gitu sih menurut gue. Kalau Lian gimana tuh? Kalau menurut aku, kalau cowokku punya sahabat cewek, gak apa-apa. Asal ceweknya juga ngerti perasaan aku. Kayak dia kalau misalkan punya pacar terus cowok yang punya sahabat cewek gimana? Maunya kan tahu batasan gitu kan. Ya itu sih tahu batasan. Kayak kalau misalkan cewek, misalkan aku ngelarang cowok aku buat temenan sama sahabat ceweknya, pasti kan ada alasan kan. Siapa tahu aku lihat temen ceweknya tuh kayak rada kayak gimana gitu sama cowok aku atau sama akunya, terus cowok nurut, terus cowoknya nurut kan kayak, terus nanti sahabat ceweknya ngomong kayak, padahal kan gue kenal duluan sama cowok lu daripada lu, maksudnya kan gue pacarnya nih. Gue pacarnya, dan
Ya gitu. Itu Intinya red flag banget sih saling menurut ngerti gue. aja. Kan. Kalau udah ada yang bilang, tapi kan gue kenal duluan sama dia, itu gue, dalah, selalu lah, bodo amat lah, ya udah, iya nggak apa-apa, udah ambil aja tuh cowok, udah sono. Bener banget. Udah malas gue nanggepin kayak gitu. Apalagi kalau cowoknya ngebela ceweknya. Ah iya say, kan aku udah kenal sama dia lama, masa ya udah nggak apa-apa, udah pacaran aja urusan sama dia. Berdua aja lo berdua. Bye. Apalagi kalau udah cowok yang namanya di tahap selingkuh. Kalau misalkan kalian punya pacar atau di tahap selingkuh, mendingan kayak stop aja, karena itu udah nggak sehat gitu kan. Karena kayak, wow, dia udah selingkuh, apa aja yang sudah dilakukan di belakang kita, kan kita nggak tahu gitu kan, dia nggak pernah jujur. Iya. Namanya di sebuah hubungan harus ada komunikasi sama kejujuran. Kalau namanya dia udah selingkuh, berarti dia udah nggak jujur dari kapan tahu, kita nggak tahu gitu kan. Nah, kalau emang udah kayak gitu, menurut aku selingkuh itu bakal jadi suatu kebiasaan nantinya gitu kan. Karena dia udah berani nih sekali selingkuh, nanti dia bakal ulang lagi. Jadi mendingan lagi. Iya, stop aja. Karena menurut aku laki-laki di luar sana banyak kok, tenang aja. Berarti kalau misalkan dia selingkuh, Tuhan udah tahu gitu kan, oh ini cowok nggak baik nih buat kita gitu. Iya. Pasti pas tahapan yang kita putusin dia itu pasti kita juga sedih, tapi akhirnya juga kita juga bakal sadar kalau wah, dia itu sebenarnya nggak baik buat gue, untung putus. Nah gitu. Pasti ada tahapannya kayak gitu. Aku sekarang mau nanya deh nih. Menurut kalian gimana tentang cowok yang ngelarang-larang ceweknya kan, misalkan ceweknya kayak ngepost, sekarang kan lagi zamannya TikTok kan, terus kan banyak tuh di TikTok cewek-cewek yang kayak cantik-cantik, seksi-seksi gitu, terus cowok kalian follow dia, follow cewek-cewek itu, terus tapi kayak ngelarang kalian buat bikin video seksi sendiri. Ngerti gak maksud aku? Ngerti. Jadi cowok kalian ngelarang kalian buat bikin video seksi, sedangkan dia liatin cewek lain. Dia suka liatin cewek lain bikin video seksi. Menurut kalian gimana? Kalau menurut aku gini loh, dia emang ingin melihat, ini namanya cowok pasti kan ngeliat cewek seksi itu yang kayak wow gitu mungkin kali ya. Nah, tapi dia mau menjaga pasangannya yang mungkin biar kayak, karena dia tuh nggak mau pasangannya itu dilihat sama cowok lain gitu menurut aku. Nah iya mungkin cowoknya itu udah kayak tahu pemikiran cowok kayak gimana, dan tapi emang agak nggak adil sih, lu sendiri ngelihat, lu sendiri suka gitu. Tapi iya ada sisi buruk, ada sisi baiknya. Baiknya dia emang menjaga ceweknya karena dia tahu pemikiran cowok, dan buruknya itu dia sama aja gitu loh. Iya, makanya dia sama aja sama cowok lain dong berarti. Iya, makanya. Ya emang adil tuh nggak adil sih. Ya begitulah. Adil nggak adil sih itu. Mungkin cowoknya gini, wah cewek gue cantik nih, kalau dia kayak gitu banyak yang deketin, nanti gue kalah gitu kan. Takutnya gitu. Jealous kan. Tapi dia sendiri kayak gitu, aku tuh kesel banget sumpah. Gila banget sih. Keselin banget. Iya sih, kadang juga ngeselin larang-larang. Dia pengen jaga ceweknya, dia juga jaga pandangan lah. Iya. Iya. Harusnya gitu. Itu yang agak, iya. Paling nggak lakuinnya di belakang. Ini kelihatan following TikToknya cewek semua. Paling nggak lakuinnya di belakang. Dan gimana ya, kasarnya juga kayak gimana ya, hidup gue, lu belum jadi suami gue gitu ya, terserah gue gitu. Kasarnya sih begitu menurut gue ya, kasarnya sih begitu. Tapi ya juga, gitu. Iya, tapi dia juga melakukan buat kebaikan, tapi dia sendiri melakukan gitu loh. Itu yang. Terus juga misalkan yang kayak, misalkan kita punya pacar yang kayak sering banget ngelarang, tapi ngelarangnya itu bukan yang kayak hal negatif doang, hal positif pun dia larang-larang. Menurut aku itu udah nggak sehat sih, udah kayak ya pokoknya udah nggak sehat aja, menurut aku udah toksik gitu kan. Jadi yang penting sebenarnya dalam hubungan itu jangan begitu saling memperbaiki boleh, yang penting jangan begitu melarang gitu. Kayak larangannya ada batasan, nggak yang kayak gue mau ini dilarang, gue mau itu dilarang. Lah kalau kayak gitu hidup gue gimana? Gue nggak bisa eksplorasi kemana-mana gitu kan. Nah itu nggak boleh juga.
Ya, Kalau hal positif yang dilarang maksudnya apa tuh? Hal positif apa contohnya? kalau apa? Hal positif yang suka dilarang cowok. Nah, misalkan kayak gini, kita mau keluar nih, misalkan mau keluar sama teman-teman cuma buat kayak misalkan belajar bareng, misalkan gitu kan. Tapi misalkan belajar barengnya itu ada cowoknya atau gimana. Terus dia nggak bolehin dengan alasan ada cowok. Padahal kita punya tugas bareng cowok itu, misalkan kayak gitu. Iya sih, benar-benar. Itu Itu cemburunya juga udah iya, limit. jealousy-nya sih. Itu namanya Udah, dia nggak percaya sama ceweknya gitu menurut aku. iya, dianya jealous, dianya juga nggak percaya. Udah red flag, udah putusin aja. Tapi kadang orang cowok yang kayak gitu pasti alasannya gini kan, kayak karena aku tahu pemikiran cowok lain gitu. Pas ketemu cewek, berarti pemikiran dia juga gitu nggak sih perasaan ketemu Iya sih. cewek? Iya, itu counternya kayak gitu. Say, Dia, karena aku tahu dia pemikiran cowok membongkar kayak diri gimana. sendiri gitu. Iya. Ya, pemikiran Nah, kamu itu mah. ya berarti lu juga kayak gitu dong pemikirannya. Iya kan? Berarti gue juga boleh larang lu dong. Nggak salah sih. Oh, yang lebih gak adil lagi kalau misalkan aku punya pacar misalkan, terus aku ngebebasin cowok aku karena kan kayak gak mau toxic gitu kan. Tapi cowok aku Ngelarang terus gitu. iya, jadi kayak gak adil gitu. Coba Itu mending kayak dikomunikasikan sih. kayak Iya, larangannya mending itu apa gitu. Iya sih. Dan itu ya menurut gue itu harus diomongin sih. Harus diomongin pribadi kayak ya gitulah biar ada closure-nya jadi gitu. Ya. Dulu aku tanya dulu. Nah, kalau kan kita berdua udah cerita nih, Li. Oke. Nah, kalau kamu gimana nih? Kamu pernah nggak nih yang ngerasain cemburu gitu? Ya, yang pasti pernah ya. Tapi pertama-tama aku mau ngasih tau dulu deh, cemburu itu apa sih? Dari Google, cemburu itu adalah emosi kompleks yang menimbulkan rasa curiga, marah, takut, atau terhina. Nah, aku pernah tuh ngerasa yang marah, curiga. Pasti pernah sih, apalagi kayak sama pacar gitu. Tapi kalian pernah gak sih punya temen deket? Kalian tuh deket sama dia, tapi gak ditembak. Jadi kan gak ada status kan? Oh. Jadinya HTS ya. dia kan jadi TTM gitu. Nah dia ngelakuin sesuatu yang ngebuat aku cemburu. Mau marah tuh juga nggak bisa. Soalnya aku bukan siapa-siapa. Iya sih nggak salah. Pernah juga ada aku punya teman gitu kan. Dia kan suka sama aku, tapi dia suka cemburu nggak jelas gitu loh. Cemburunya bener-bener over. Terus akhirnya aku kasih tahu, gue tahu kayak cemburu itu kan sebenarnya feelingnya normal kan gitu ya. It's a normal thing for you to have kan ya. Tapi gue bilang, tapi lu cemburunya udah over gitu loh. Lu bukan apa-apa deh gue. Gue beneran bilang kayak gitu ke dia. Gila sakit banget sih itu. Tapi daripada gue kasih dia harapan terus, mending gue jatuhin sekarang dong. Bener banget. Jangan kasih harapan ke orang kalau misalkan. Jangan pernah kasih harapan palsu guys. Ya kasihan ya. Bahaya sekali. Ya intinya cemburu itu pasti semua orang pernah ngerasain, dari mulai anak kecil sampai orang dewasa pasti pernah ngerasain kan ya. Cemburu itu kan sebenarnya banyak ya, nggak cuma kayak misalkan cemburu sama pasangan. Pasangan gue deket sama dia, terus gue cemburu. Kan cemburu nggak cuma tentang pasangan kan. Pasti kalian pernah kan cemburu yang sama keluarga, sama temen kayak gitu. Misalkan kalian punya temen deket nih, dia lebih milih satu kelompok sama temen yang lainnya. Pasti kadang kalian suka ada rasa cemburu gak sih? Iya kayak ada nyelekit gitu di hati kayak, aduh kok apa gue ada salah ya? Kenapa bener-bener. ya? Gue kemarin salah ngomong gak ya? Apa disakit hati gitu kan? Dan cemburunya juga bisa kayak, aduh pasti gue ditinggalin nih besok. Ya, tapi aku tanya dulu nih, menurut kalian cemburu tuh lihat umur gak sih? Oh, enggak sih. Lihat umur, bisa semua orang. Lihat umur, bisa semua orang. Bisa sih. sama semua orang. Yang penting jangan terlalu berlebihan, karena rasa cemburu kan nggak bisa kita atur juga kan. Itu kan muncul dari hati kita dengan sendirinya nggak sih? Iya. Ya sih, tapi menurut aku beda loh. Nah, kalau menurut Lian gimana? Aku tuh ngerasa cemburu tuh gak lihat umur. Aku tuh aneh banget. Aku punya mantan. Dia tuh cemburuan banget kan. Sampai dia tuh cemburu, aku kan suka main game. Dia tuh cemburu, aku main sama bocil. Kayak sampai marah-marah.
Kan itu aneh ya, menurut aku aneh. Menurut kalian gimana? Mungkin kalau menurut aku ya pasangan kamu emang lagi di fase sayang-sayangnya dan takut kehilangan kali ya. Tapi sebenarnya itu agak sedikit, mungkin setengah-setengah kali ya, setengah wajar, setengah enggak. Karena kayak kamu main sama bocil, otomatis kayak nggak mungkin dong seumuran kamu pacaran sama bocil, kan nggak mungkin. Apalagi kamu cewek, nggak mungkin sama yang di bawah umur kamu, kayak jarang nggak sih? Dan kayak oke, aneh banget sih, lumayan aneh. Ya, menurut gue tapi gimana ya? Kadang itu orang itu cemburu itu mungkin karena cemburu yang berlebihan itu mungkin karena ada pengalaman sebelumnya. Mungkin sebelumnya itu dia sama pacar, sama ex-nya itu mungkin dia kayak ya bebas-bebas aja, tiba-tiba itu di-cheat sama mantannya. Oke guys, interesting juga ya topik yang tadi kami bahas. Jangan lupa ya, nanti mungkin mampir lagi di Spotify kami untuk mendengarkan kehidupan kami lagi about us. Dan ya, see you guys later. Dadah.